Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu bangga karena ilmu pengetahuan itu maju sedemikian rupa. Bahkan kita sudah bisa menjelajah keluar angkasa. Kita bisa mengeksplorasi tempat-tempat yang dahulunya tidak mungkin dieksplor. Ilmu pengetahuan begitu advance, bahkan dalam kedokteran itu ada ahli sampai pada spesifikasi yang luar biasa. Ada yang ahli tentang syaraf, ada yang ahli tentang penyakit dalam, ada yang ahli tentang mata, ada yang ahli tentang kanker, ada yang ahli tentang sel. Wah, begitu luar biasa. Begitu maju. Bangga kita. Namun, saya juga bertanya-tanya. Menurut saya, dalam hal mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, nampaknya kok dari zaman dulu sampai sekarang ya nggak maju-maju. Ada orang yang sudah pintar sekali tapi nggak bisa mengendalikan emosi. Kalau marah itu seperti orang nggak sadar. Apakah memang tidak ada ahli yang meneliti tentang emosi, tentang bagaimana mengendalikannya? Tidak ada yang sungguh-sungguh detail mempelajari hal itu. Mengapa di situ nampaknya kita tidak maju-maju? Padahal menurut saya pengendalian emosi itu penting sekali untuk keberhasilan dan untuk kebahagiaan. Apakah berarti sekarang justru makin maju tetapi makin tidak bahagia? Karena kurang mampu melihat, mengenali, dan kemudian juga mengatur emosi kita. Malah ada yang mengatakan bahwa kita itu mengidentifikasi perasaan dan mengungkapkan saja kadang-kadang tidak terampil. Tahunya cuma marah. Tersinggung ya marah, cemburu ya marah, sakit hati ya marah, takut ya marah. Semuanya marah. Jadi sebenarnya kita nggak tahu kita itu merasa yang mana. Dan karena itu bereaksinya juga susah. Karena hanya marah saja yang kita ketahui. Sebetulnya ada para ahli yang meneliti bagaimana caranya kita bisa mengendalikan emosi, perasaan kita, dan kemudian mengaturnya. Baik secara spiritual maupun secara saintifik. Ternyata ada kaitan yang sangat erat antara bernafas dan emosi. Kalau lagi marah, kita lagi emosional, itu nafasnya pendek. Tetapi ketika kita tenang, rileks, damai, nafasnya dalam. Ada hubungannya. Maka seringkali juga kalau ada dokter yang mau menyuntik, seringkali dia mengatakan tarik nafas dalam gitu. Ternyata ada hubungannya. Dalam penelitian secara saintifik, ada bagian otak kita yang merespon ketika kita menarik nafas dalam dan kemudian menangkap pesan bahwa sekarang saatnya rileks. Tetapi ketika kita bernafas secara cepat, ada respon juga bahwa sekarang ini dalam keadaan yang tidak boleh rileks, waspada. Nah, ternyata ada hubungannya. Maka kalau kita seringkali melatih pernafasan, mengambil nafas yang cukup dalam, dan menyadarinya, maka secara fisiologis, badani, fisik kita merespon sesuai dengan apa yang ditangkap. Yaitu kita siap untuk kemudian menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih damai. Dan ini kaitannya kemudian menjadi panjang.
Karena ketika badan kita menanggapi dengan rileks dan tenang, saatnya untuk kemudian lebih tenang dan damai, maka kemudian badan kita ini menjadi lebih sehat, bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan disitulah kesehatan mulai muncul. Jadi kemudian kesehatan juga ada kaitannya dengan mengatur nafas. Sayang bahwa nafas ini yang sudah ada sejak kita lahir sampai nanti kita terakhir melepaskannya kurang begitu sering disadari. Maka perlu kita punya waktu 24 jam. Perlu mengambil waktu setengah jam atau 1 jam. Itu dibandingkan dengan 24 jam baru sebagian yang sangat kecil, tapi sangat menentukan. Maka penting diusahakan supaya kemudian kita juga bisa melihat pikiran-pikiran kita secara lebih jernih. Dan kemudian juga bisa menemukan solusi yang lebih tepat. Maka penting mengambil nafas, latihan pernafasan, menyadari pernafasan. Karena kemudian membantu kita untuk bisa berpikir lebih jernih, lebih tenang, merasa juga lebih tenang, dan mengambil sikap juga lebih tepat. Karena itu silent prayer atau hening itu menjadi sangat penting. Bahkan Tuhan Yesus sendiri diceritakan bahwa setiap pagi-pagi buta, Tuhan itu pergi ke tempat yang sunyi. Menurut saya salah satunya ada juga hal ini. Ketika hening, tenang, kita bisa terhubung dengan hidup batin kita, hidup rohani kita. Karena rupanya nafas kita menjadi penghubung antara yang jasmani dan yang rohani. Dan menarik sekali, ternyata jumlah nafas per menit itu menentukan umur kita panjang atau pendek. Ada peneliti yang membandingkan antara seekor anjing, manusia, dan kura-kura. Anjing itu mengambil nafas dalam 1 menit 2 kali lebih banyak daripada manusia. Dan usianya separuh dari usia manusia rata-rata. Kalau anjing itu 15 sampai 16 tahun, manusia bisa 70 sampai 80 kalau kuat. Itu berarti kurang dari separuh. Menariknya, kura-kura mengambil nafas itu separuh lebih sedikit daripada manusia. Dan umurnya lebih panjang, jauh dari manusia juga 2 kali lipat. Kura-kura bisa berumur rata-rata 150 sampai 200 tahun. Berarti ada kaitannya. Karena itu kita mesti memperhatikan, menyadari dan mensyukuri nafas kita. Karena menurut kitab suci, nafas kita itu berasal dari Allah. Dalam kitab Kejadian ketika Allah menciptakan, selalu mengatakan jadilah penerang, jadilah matahari, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang-binatang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, jadilah, maka jadi. Tetapi ketika menciptakan manusia, Allah tidak mengatakan jadilah. Ketika menciptakan manusia, Allah membentuk manusia dari tanah liat. Dan ketika sudah selesai, Allah kemudian menghembuskan nafasnya. Sehingga manusia itu kemudian hidup. Berarti nafas itu dari Allah. Maka nanti kemudian kitab suci juga mengatakan debu kembali menjadi debu. Itu berarti yang kembali adalah badan kita yang dibuat dari tanah liat itu. Nafas tidak kembali menjadi debu. Karena dia tidak berasal dari debu tetapi berasal dari Allah. Dan disitulah kemudian nafas menjadi penghubung antara yang jasmani dan yang rohani. Nampaknya begitu sederhana memperhatikan nafas, tetapi efeknya begitu besar. Karena itu kita perlu memberi porsi yang cukup serius terhadap nafas kita.
supaya kita bisa menjadi lebih tenang, supaya kita bisa terhubung dengan jati diri kita yang sebenarnya, dan kemudian kita juga bisa menjadi lebih sehat, juga bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat. Sehingga tidak sekedar marah, tetapi mengenali emosi kita, bahkan bisa kemudian menjadi lebih tenang dan bisa mengendalikan emosi dan tidak dikendalikan oleh emosi kita. Dan itu menentukan. Kadang-kadang emosi yang tidak stabil, tak terkendali bisa merusak relasi, bisa merusak pekerjaan, bisa merusak kesehatan. Maka mari kita sadar, mindful terhadap nafas kita. Supaya kita bisa menjadi lebih tenang, terutama menyadari kasih Allah yang begitu besar. Karena nafas kita berasal dari Tuhan sendiri. Dan nanti ketika badan kita kembali menjadi debu, nafas kita kembali kepada Allah. Maka nafas kita sebetulnya selalu terhubung dengan Tuhan. Dan karena itu kita bisa menjadi lebih tenang. Karena kita selalu bersama dengan Tuhan yang terus-menerus mengasihi kita tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.